Raja Jalan Tol. Julukan ini pantas disematkan kepada Yusuf Hamka. Ia merupakan pemilik jalan bebas hambatan di Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Meski sudah menjadi raja, pengusaha berdarah Tionghoa ini tetap rendah hati. Perjalanan hidupnya begitu menginspirasi, termasuk saat ia memilih Islam sebagai agamanya. Di akun Instagramnya, Yusuf menulis secuil kisah hidupnya. Pada 1985, ia pernah menjadi supir traktor dengan gaji Rp750 per bulan. Pada sebuah media, ia juga bercerita pernah menjadi penjual es mambo di Masjid Istiqlal Jakarta. Ia tak pernah berpikir kelak akan menjadi raja jalan tol swasta terpercaya melalui PT Citra Marga Nusapala Persada Tbk, perusahaan miliknya. Bahkan tulisnya, kini ia tengah dipercaya menggarap proyek jalan senilai 25 triliun rupiah di Jakarta dan Bandung. Mohon doanya, semoga kami tetap tawadhu dan selalu amanah, sehingga terus bisa berbagi nasi kuning dan mewujudkan pembangunan 1000 masjid Babah Alun dengan arsitektur oriental. Tulisnya, Yusuf memang membuka warung super murah di Jakarta, hanya Rp3.000 per porsi. Soal membangun 1000 masjid, beberapa di antaranya sudah berdiri di Jakarta. Sebagian besar dana pembangunan itu berasal dari kantongnya sendiri. Saya nggak sanggup, sudah buru dipanggil, anak udah harus ngurusin, udah dipesenin, udah wasiat. Nanti anak udah dipesenin, kalau kamu juga ternyata umurnya udah dipanggil, anak nanti cucu saya gitu. Udah wasiatnya udah turun temurun gitu. Nama Babah Alun diambil dari nama aslinya, Alun Yosef. Nama Yusuf Hamka berasal dari pemberian Buya Hamka, ulama yang namanya masyhur dan harum. Bukan hanya diberi nama, Yusuf juga diangkat sebagai anak angkat oleh ulama kelahiran Padang itu. Saya waktu itu masuk Islam melalui Buya Hamka, kemudian tahun berapa itu? tahun 81. 81? Iya. Kemudian setelah 3 bulan masuk Islam, saya dipanggil, terus dibuatkan syukuran. Dia bilang nanti waktu itu hari Senin saya dipanggil, Kamis syukuran apa? Ya datang aja. Tahu-tahu di situ diumumkan oleh almarhum Buya, beliau mengangkat saya sebagai anak ideologisnya. Jadi diberikan nama Yusuf Hamka. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Yusuf Hamka itu dari Buya, dari beliau. Jadi namanya sudah dikasih, dan pesan beliau ya berdakwah di kalangan teman-teman keturunan Tionghoa, ajak mereka kembali ke agama leluhur mereka. Agama leluhur mereka adalah Islam katanya. Jadi itu pesan beliau. Pak Yusuf waktu sebelumnya dulu kok tertarik belajar sama Kiai Buya Hamka tuh gimana ceritanya gitu? Nah, itu semua gerak Allah juga. Saya baca majalah, ada seorang pengusaha masuk Islam di Al-Azhar. Terus saya sebenarnya udah dihitan duluan waktu itu, kepengen masuk Islam di Samarinda. Tapi saya belum berani, takut karena keluarga saya kan masih belum muslim semua. Di hitannya udah. Nah, akhirnya begitu saya baca majalah ada orang masuk Islam di Al-Azhar, saya memberanikan diri, saya datang ke sana, ke Al-Azhar. Terus waktu itu imam di sana, Ustadz Zaini, membawa saya ke rumah ketua Al-Azhar, yaitu Buya Hamka. Nah, Buya Hamka, saya bilang saya mau masuk Islam. Dia bilang, kamu harus masuk hari ini. Enggak, saya bilang besok saya mau belajar dulu. Nggak boleh, nanti kalau kamu pulang kamu meninggal kafir, dosanya sama Buya. Oh begitu, malah beliau menyarankan untuk belajar dulu? Enggak, saya yang minta mau belajar dulu. Beliau bilang nggak usah, ikutin saya aja, baca 2 kalimat syahadat. Oh gitu. Udah, Bismillah aja, nggak apa-apa nih, nggak apa-apa, ya udah, langsung. Jadi saya juga nggak tahu apa yang menggerakkan beliau sehingga beliau mau memberikan namanya, menyuruh saya untuk berdakwah di kalangan teman-teman Tionghoa, mengajak mereka kembali ke agama leluhur, yaitu Islam. Sampai saat ini, Yusuf tak tahu alasan Buya Hamka
menambahkan namanya di belakang nama Islamnya. Ketika itu, Yusuf juga tidak tahu sama sekali siapa Buya Hamka. Saat saya lihat ia ribut dengan Menteri Agama dan Pak Harto, wah, saya kaget. Ternyata orang besar, katanya. Ribut yang dimaksud Yusuf adalah perkara fatwa MUI soal perayaan Natal bersama bagi Muslim. Buya Hamka dan pemerintah berbeda pendapat dan berakhir dengan pilihan Hamka mundur sebagai ketua MUI. Yang masih terus terngiang bagi Yusuf dari ayah angkatnya itu adalah pesannya untuk terus berdakwah. Etnis Tionghoa dulu banyak yang beragama Islam. Mereka juga menjadi penyebar Islam ke berbagai belahan dunia. Salah satu yang paling terkenal adalah Panglima Perang Cina, Laksamana Cheng Ho. Yusuf sendiri sebenarnya sudah ingin masuk agama Islam sejak lama. Namun ada ketakutan dan keraguan dengan keluarga. Saat masih kecil, Yusuf sudah hidup di lingkungan Islami. Ia lahir di Samarinda, Kalimantan Timur, Desember 1957. Saat kecil, banyak temannya yang beragama Islam dan kerap diminta orang tuanya untuk sholat dulu baru boleh main. Rasa penasaran muncul pada diri Yusuf terhadap agama Islam. Meski semasa sekolah, ia selalu belajar agama Buddha dan Kristen, tapi ia belum pernah sama sekali menjamah ilmu Islam. Saya suka tanya dengan teman-teman, apa sih sholat itu? Teman saya bilang, ngucapin terima kasih sama Tuhan. Dikutip dari merdeka.com 17 Desember 2020. Dari interaksi dengan kawan-kawannya itulah, ia merasa lebih nyaman dengan Islam. Saya merasa lebih cocok dengan Islam, katanya. Pengalamannya berjualan es mambo di Masjid Istiqlal juga menggoreskan kesan tersendiri. Ia sering menerima sedekah lebihan uang dari pembelinya yang kebanyakan jamaah Masjid Istiqlal. Saya bilang dalam hati, kok orang Islam baik-baik ya, katanya. Pengalaman mengesankan itulah yang mendorong Yusuf kemudian masuk Islam pada usia 23 tahun. Alhamdulillah, semoga semua amal solehnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.